kenapa Deli Wafa tidak ngundang Gilga? Udah ngundang. Karena udah ngundang Tiba-tiba di dan tertolak dan di cancel. Pihak tapi. Ya, ada buktinya ada. Karena aku ngundang tapi ditolak. Meskipun tanggalnya berbeda dengan 27. Ya. Mas Denny tak undang. Mas Denny koncoku. Ya apa lek kon dingono. Ya apa lek kon masih kon dingono. Bayangno. Ke rumahnya nggak pernah hampir. Lah iya. Dari dulu. Coba biyen ya apa Gilga? Nggak pernah ke rumah sekali. Nang kantorku. Nang omahku mangan bareng mbek Roni, mbek Linda. Ya, mbek Mami. Nanti saiki. Cuman kalau dia typing sebenarnya simpel. Aku ngene yo kangen rek. Kangen aku cuk iku yo adikku. Aku sing gedekno. Cuma yo. Ini apa namanya? Wis faktane memang Tom Liwafa gedekno. Wis faktane. Fans pasti bilang yo. karena sibuk, pasti gitu. Fans bilang karena sibuk. Lho ya apa sih aku iki DPR rek, lebih sibuk. Ojo mengalibikan sibuk-sibuk saiki. Ya. Ya apa? Tapi memang yang dilakukan Gilga harus pada tempatnya, scream itu teman-teman. Tapi Ya, kan akhirnya bisa ya malas diri sekarang. Enggak mas. Lek aku manajer deh, gak mungkin deh gak tak tegur. Karena aku duduk manajemen dalam hatiku, aku ini scream ini aku udah 15 lagu scream mbak. Dalam hatiku lapo cuma karpe manajemenmu lah. Atur-atur. Apa disuruh Pak Eri ya? Atur-aturan dia gak ngerti. Hari ini saya memprediksi buat kalian yang ada kaitannya dengan ketidakharmonisan dari Gilga Syahid dengan Tom Liwafa. Karena beritanya di TikTok seperti itu, makanya saya bilang ketidakharmonisan, di mana pertemanan mereka sepertinya ada sesuatu yang membuat Tom Liwafa ini speak up di media sosial di TikToknya. Yang membuat saya jadi penasaran kenapa ini sampai seperti ini. Padahal mereka dulunya begitu dekat. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memberitahukan pada teman-teman ya, pada penonton, ada nasihat bijak. Kemelekatan sumber dari penderitaan. Nah, kemelekatan itu seperti apa? Terlalu melekat pada keduniawian, pada harta benda, pada pasangan dan lain sebagainya. Juga termasuk kemelekatan pada persahabatan. Karena kalau sudah melekat akan merasa saling memiliki. Ketika merasa memiliki, akan ada sifat-sifat yang ingin ngatur, yang ingin begini, karena merasa memiliki itu tadi. Makanya buat kalian, kalau bersahabat, lebih baik bersahabatlah yang wajar, jangan terlalu melekat. Jadinya ya kayak seperti ini. Kemudian kalau membantu jangan berharap untuk mendapatkan balas budi. Karena yang namanya seseorang membantu itu belum tentu yang kita bantu ini akan membalasnya. Belum tentu juga balasan baik itu melalui orang yang kita bantu. Bisa jadi melalui tangan orang lain. Nah, ketika kamu terlalu berharap pada seseorang yang kamu bantu agar orang ini juga baik padamu, yang ada kekecewaan. Karena terlalu berharap minta dia mengerti dan lain sebagainya, yang ada kecewa. Dari video di awal tadi kan ada pernyataan Tom Liwafa bahwa dia sudah mengundang Gilga di jauh-jauh hari, tapi kemudian Gilga tidak bisa datang. Ada alasan apakah di sini Gilga tidak bisa datang sehingga Tom Liwafa kecewa dan lain sebagainya, dan sehingga mengungkit masa lalu tentang kebaikannya kepada Gilga, tentang hubungan yang dulu-dulu kepada Gilga, juga menyangkut dari manajer Gilga yang sekarang. Ada apakah sebenarnya hubungan mereka? Simbol 9 tongkat. 9 tongkat ini simbol dari adanya kayak masalah-masalah yang dirasa sudah mendekati sempurna. Jadi masalah-masalah ini rasanya sudah terlalu berat dirasakan Gilga di sini. Makanya di sini ada simbol seseorang membawa tameng dihujani tongkat 9. 9 itu angka tertinggi ya teman-teman, angka tertinggi sebelum 10. Nah, makanya ini seperti ini, mendekati kesempurnaan masalah-masalah yang dirasakan Gilga ini. Masalah apakah ini?
the world. Semuanya itu sudah masa lalu, sekarang saya membuka lembaran baru. Oh, kemudian mengapa kamu berpikiran begitu? Karena apa? Karena ada 2 cangkir. Yang artinya 2 cangkir dan di sini ada rumah yang jauh. Apakah karena kesibukan dari Gilga ini yang ada kaitannya dengan dia sudah menjalin hubungan dengan Happy Asmara? Misalnya kegiatan menyiapkan pesta pernikahan, andai kata mereka berencana. Karena di sini ada simbol rumah, teman-teman. Ada simbol 2 cangkir, laki muda bersulang, sebuah hubungan. Apakah seperti itu? Saya nggak tahu Gilga dengan Happy ini pestanya kapan, ya. Saya nggak tahu di sini. Tapi di sini ada simbol hubungan laki dan perempuan. Kemudian ada rumah yang jauh. Harapan-harapan masa depan yang ingin diraih mereka. Oh, mungkin karena ada kesibukan-kesibukan terkait dengan masa depannya. Karena di sini ada simbol the world, menutup lembaran lama, membuka lembaran baru, yang artinya mungkin Gilga merasa hidupnya saya sekarang udah berubah dikarenakan saya memiliki kekasih, memiliki harapan-harapan masa depan yang lebih nyata. Tidak hanya tidak hanya kayak dulu. Kalau dulu kan masih bujang, kemudian dia kumpul ke sana kemari, masih punya waktu luang. Nah, di sini ada kaitannya hubungan dengan Happy juga. Mungkin Gilga ngantar Happy show atau apalah, ini juga bisa terjadi. Harapannya seperti itu, ya. Ada simbol falling in love, jatuh cinta soalnya. Gilga jatuh cinta, apalagi kalau enggak dengan Happy. Ya, mungkin karena sibuk ngurusin Happy, sibuk ngantar Happy, dan lain sebagainya. Bisa juga seperti itu. Lanjutnya, masalah apa lagi kah? Nah, di sini membuat Gilga merasa banyak sekali tugas yang dia rasakan, yang dia pikul di sini. Oh, dilambangkan ini loh teman-teman, simbol di persimpangan jalan, simbol tongkat 10. Kalau di sini tadi kan tongkat 9. Di sini malah tongkat 10. Jadi kesibukannya yang luar biasa. Di samping dia sebagai penyanyi, ya, punya grup orkes sendiri. Di samping juga saat ini dia sudah menjalin hubungan dengan Happy Asmara. Jadi kesibukannya dari kesibukan dia juga, dari kesibukan Happy juga, jadinya seperti ini. Dan ini saya rasa wajar kok. Setiap orang itu memiliki kehidupan, tahap-tahap kehidupan yang seperti ini. Jangan melihat dari sisi negatifnya, lihat dari sisi positifnya. Andai kata hal itu terjadi padamu. Misalnya, kamu dulu sebelum punya kekasih, kamu mungkin bebas bergaul kemana saja. Bebas nongkrong dan lain sebagainya karena waktumu begitu luang. Tapi ketika kamu sudah memiliki kekasih, pikiranmu dengan temanmu akan terbagi di sini. Demikian juga dengan Gilga, setelah dia memiliki kekasih Happy, pikirannya dengan sahabat-sahabatnya sudah terbagi. Kalau dulu katakanlah 75% dengan sahabatnya, sekarang mungkin sahabatnya hanya 25%. Tercurahkan pikiran Gilga kepada mereka. Dan itu wajar kok, wajar. Wajar, yang penting tidak berantem. Karena di sini loh kesibukan Gilga memang luar biasa di sini sampai dia menghadapi kayak gimana ya dengan kesibukan saya ini. Makanya di sini ada simbol seseorang wanita membawa dikelilingi tongkat 10 sambil kepalanya puyeng begini. Karena pekerjaannya saat ini luar biasa. Nah, tentunya semuanya ini juga imbas dari kesibukan dia, juga kesibukan Happy. Bisa juga karena berpikir nanti ke depannya hubungan dengan Happy ini seperti apa. Misalnya menyiapkan pesta pernikahan, andai kata pesta pernikahan yang sudah dekat, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya Happy dengan Gilga menikah, kemudian nggak terlalu dekat dengan temannya, digunjing lagi. Susah dong kalau begitu. Makanya jangan melekat. Kalau kamu bersahabat dengan seseorang, jangan terlalu melekat sehingga kamu merasa memiliki banget orang ini. Ketika orang ini ada perubahan di dalam hidupnya, kamu tersakiti. Padahal hal itu adalah sebuah
siklus dari kehidupan. Ya. Dari orang kecil menjadi dewasa, menjadi berkeluarga, pasti akan ada perubahan hidup. Nggak bisa kita mengatur hidup orang harus begini-begini, nggak bisa. Gonjang-ganjing ini apakah akan berdampak pada karirnya Gilgah? Karena di tayangan di video di awal tadi kan menyangkut manajemen yang begini yang begitu, kemudian menyangkut dari permusikan yang ada apa ya yang digabungkan dengan metal dan ini dan itu. Apakah ini nanti akan membuat karir Gilgah menurun atau tidak? Nah, mari kita lihat bagaimanakah ke depannya karir Gilgah ini. Ada simbol happy asmara, wanita membawa tongkat, yang artinya nggak bisa dipungkiri happy asmara ini memiliki peranan penting untuk mendongkrak nama dari Gilgah Said ini. Kemudian juga masih disukai oleh penggemarnya. Penggemar-penggemar baru ada di sini. Ini juga dilancarkan rezekinya. Ada simbol 6 koin. Berbagi uang yang artinya dilancarkan rezekinya karena adanya karir yang bisa dikatakan stabil seperti itu. Kemudian saya ambil 4 kartu ya. Ada halaman tongkat. Walaupun saat ini gonjang-ganjingnya seperti ini, tapi nanti juga ada kabar-kabar baik terkait dari karirnya Gilgah Said. Ini ya teman, jadi gonjang-ganjing ini ternyata tidak pengaruh pada karirnya Gilgah Said. Sekalipun di sini ada gonjang-ganjing terkait Gilgah yang memadukan dengan musik metal atau apalah yang disebut Gilgah apa itu di depan tadi itu, ternyata ini nggak begitu mempengaruhi dari karir Gilgah. Walaupun sebagian orang termasuk Temli Wafa dan istrinya tadi menyatakan bahwa terkait dengan musiknya, kemudian kalau saya jadi manajemennya dan lain sebagainya, ternyata di sini tidak mempengaruhi dari karir Gilgah untuk saat ini. Tapi nggak tahu lagi untuk kedepannya loh ya, karena untuk saat ini dan jangka waktu yang mungkin pendek, di sini nggak akan mempengaruhi karir Gilgah. Kemudian ingin saya prediksi. Satu kartu lagi untuk karir Gilgah di tahun 2024. Satu kartu. Semangat, dia gigih berjuang pada karirnya di sini. Dan di sini nggak bisa dipungkiri nama besar Happy Asmara mempengaruhi mendongkrak nama Gilgah Said di dunia belantikan musik dangdut ini ya. Ada peran dari Happy Asmara ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian kalau bersahabatlah yang wajar-wajar saja. Jangan terlalu kemelekatan, karena kalau melekat jadi merasa memiliki. Kalau merasa memiliki jadi ingin mengatur. Kalau sudah mengatur tidak dilaksanakan atau tidak dituruti, jadinya nanti kecewa. Jadi ya seperti itulah kemarin saya menasehati atau memberi wejangan saat memprediksi Fuji dengan Marissa Ica. Nah sekarang kejadian lagi di sini Gilgah Said dengan Temli Wafa yang seperti ini. Ya semoga lebih dewasa lagi menyikapi sebuah persahabatan, karena yang namanya manusia itu hidupnya selalu berubah. Apalagi sudah memiliki rencana untuk menikah, pasti kedewasaan itu semakin dewasa, tidak seperti saat masih bujang.